Halo, 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 halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Saatnya bahas komik lokal lagi. Ini komik salah satu komik dari Mas Kurnia Harta yang bikin Pupus Putus Sekolah. Putus Sekolah. Ini adalah utusan pencipta. Ya, serinya Cool atau Koel, terserah bacanya kata Mas Kurnia. Cool. Kalau aku cool sih. Nah, ini bisa dibeli di Kuratoru. Ya, di tempat kami juga. Yes, nanti linknya ada di deskripsi. Ada stoknya masih ada. Nanti kalau habis ya aku kulak lagi bisa. Yes. Nah, link penjual nanti ada di deskripsi. Ya. Jadi Cool ini nggak hanya utusan pencipta ini teman-teman. Cool ini ada judul lain. Ada kibal-kibal motivasi juga ini. Kayak ini Laris. Kayak komik Eropa, Tintin. Ada Tintin di mana, Tintin apa segala macam kayak gini. Nah, tapi kita akan bahas Cool dulu nih. Nanti satu-satu kita bahas semuanya. Full black white. Full black white secara gambar juga. Yes. Secara gambar berbeda dengan Pupus ya. Beda. Jadi yang baca Pupus tuh mungkin agak kaget dengan gambarnya Mas Kurnia. Tapi Mas Kurnia udah pernah bilang memang kalau dia bikin suatu seri, dia akan menyesuaikan gambarnya dengan nafas serial tersebut. Tarikan gambarnya kerasa, tapi jelas gambar yang berbeda. Dan ini adalah karyanya sebelum Pupus. Nah, betul. Cool. Ini adalah ngobrolin tentang ketuhanan ya. Ini komik konsep. Iya, ada komik konsep. Di sini mainnya benar-benar di pikiran kita dan buat aku pribadi ini komik yang bagus banget. Nggak hanya komiknya secara art ya, maksudnya artnya tuh sangat sesuai. Artnya menunjang sangat penceritaannya. Sangat ya untuk Cool tuh ya kayak gini ya kalau gitu. Kalau mau menceritakan sesuatu dengan gaya sarkastik, dengan gaya apa tapi pakai artnya Pupus nggak masuk. Ya. Atau pakai artnya yang lebih komiknya secara garisnya tuh lebih keras, lebih lebih action ya, lebih nggak masuk juga. Jadi pas. Ya, komikal ini tuh. Emang pas banget. Komedi. Ceritanya sangat sederhana. Kita nggak akan bahas banyak ceritanya. Ceritanya itu adalah seseorang yang tiba-tiba mendapatkan kekuasaan secara tiba-tiba. Menjadi dalam tanda kutip nabi. Makanya kan utusan pencipta. Nah, bagaimana orang bereaksi, bagaimana reaksi dirinya terhadap kekuasaan yang diberikan, itulah inti dari cerita Cool. Iya, benar sekali. Makanya jadi memang ini tuh harus dirasakan. Iya ya, dirasakan dan dipikirkan. Kalau kita baca teman-teman, ini tuh komik aja sebenarnya. Ini tuh komik yang bercerita dengan renyah, terus kita ikutin, kita ketawa, kita cekikkan sendiri gitu. Tapi halaman demi halaman tuh membuat kita ngerasa atau mungkin menyentuh perasaan kita untuk oh iya ya, setidaknya berpikir tentang kita sendiri. Setidaknya sih itu. Nah, tapi buat kontemplasi ketuhanan. Betul. Tapi buat aku pribadi, karena aku ngalamin, Daris juga pasti ngalamin, nggak tahu teman kalian. Di Indonesia di zaman-zaman di mana ada orang-orang yang mengaku nabi, ada orang-orang yang aku belum lahir sih. Bukan Lia Eden, kamu pasti tahu zaman dulu gitu. Pakai tongkat, pakai apa kayak gitu. Nah, ini mungkin relate ke sana meskipun ini tadi kulihat tahun 2020 ya, cetakan pertama, artinya ini jauh setelah ada Lia Eden dan sebagainya gitu. Jadi menurutku sih ada tarikan ke arah sana dan ini tuh apa Riz ya? Hal-hal yang mungkin akan sangat bisa kita jumpai di masa depan, dimanapun negara manapun. Bahkan sekarang pun relate ya. Cerita-cerita ini tuh cerita-cerita yang ada, bukan cerita ya, kisah yang ada di sini tuh sangat relate dengan apa yang mungkin terjadi di berbagai macam situasi soal keagamaan. Asiknya Cool ini yang bertindak sebagai nabi yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Tuhannya dia itu tuh juga dibanding-bandingin sama orang-orang yang tapi kalau Tuhan yang ini beda nih gitu, dan menyebutkan nama-nama yang kalau kalian membaca komik kalian tahu. Kami jelas tahu gitu. Kan baca kaget. Jadi kami itu kayak apa ini? lucu gitu. Makanya kan aku bilang nadanya kan ada sarkastik kan, nadanya sarkastik, nadanya
Karena ngomongin topik-topik ketuhanan gini kalau tidak dipakai dengan gaya guyon, jadinya bisa masuknya ke blasphemy. Nah, makanya cerdasnya Mas Kurnia itu dia belokinnya ke lucu-lucuan, sarkas tapi terasa. Itu juga wujud nyata kematangan dari Mas Kurnia Harta. Beliau udah bahasanya tuh khatam lah, udah selesai dengan dirinya, udah selesai dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Kemudian gagasan, ide dituangkan dengan cara yang tepat, kemasannya tuh enak gitu. Nah, makanya pertanyaannya kemudian siapa yang cocok baca komik ini gitu. Buatku komik ini tuh nyaris cocok dibaca hampir semua orang, terutama yang sedang mempertanyakan esensi ketuhanan. Iya. Mungkin ini Riz, mungkin layernya tuh ada di kematangan usia sih. Ada kematangan usia. Mungkin jadi lebih kecocok ke mungkin yang udah bukan remaja kali ya, bukan teman-teman remaja kali ya, yang udah agak dewasa untuk bisa berpikir lebih karena butuh sekali lagi kritis untuk bisa memahami komik ini. Bonus plusnya adalah ketika teman-teman komikus baca komik ini, caranya mempresentasikan dan tanda kutip Tuhan itu sangat relate dengan komikus. Iya. Kalau bukan komikus hanya akan jadi sesuatu yang lucu saja. Benar. Jadi komikus ini kan kayak kuping Najwa. Bukan mata tapi kuping Najwa. Najwa ya tapi ya. Najwa. Nah, itu menarik sekali sih. Jadi memang aku merasa ini tuh harus lebih banyak dibaca banyak orang agar kita bisa lebih kritis dalam menyikapi bukan Tuhan ya, tapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, lebih bijak, lebih dewasa. Dan walaupun aku bilang agak berat ya, tapi enggak berat. Iya, benar. Kita bisa langsung dirasakan, itu bedanya. Temanya mungkin iya berat, tapi penyajiannya renyah sekali. Benar, dan bisa langsung kita rasakan. Betul. Soalnya kan ada cara penyampaian kritik yang agak berputar-putar, agar orang tuh berpikir keras maksudnya apa. Kalau ini tuh memilih untuk lebih bukan straightforward, tapi lebih santai. Lebih santai dan tidak mengejek pembaca, tidak menggurui pembaca. Dan tadi dari sudah bilang bahwa Utusan Mencipta ini kan timelinenya sebelum Pupus. Nah, keseharian dan kesederhanaan yang kita temuin di Pupus tuh ada di sini. Sehingga Kul ini tuh orang biasa yang ngobrol sama orang kayak kita, bertetangga biasa aja. Sebenarnya sih kayak itu. Dan kejadian-kejadiannya juga gibahnya itu tuh kita nemuin di sekitar kita. Akan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Makanya Kul tuh komik mungkin lebih cocok slice of life. Komik keseharian. Oke sih. Itu aja teman-teman. Dan jangan lupa karena kami sangat berusaha tidak spoiler ya. Karena ini komik yang hanya akan bisa dirasakan ketika dibaca. Yes. Jangan lupa teman-teman, langsung sikat aja komik ini di Kuratoru. Harganya saya lupa. Ya nanti di link di deskripsi akan ada. Dan mostly mudah-mudahan kalau habis DM aja nanti akan aku pesanan ulang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di Jumat malam untuk komik Indonesia tuh kita bisa nyediain di Kuratoru. Sehingga teman-teman juga selain bisa nonton konten reviewnya juga langsung bisa membeli produknya. Thank you teman-teman. Bye.